Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadikan pondok sini dulu ya. Ya, pondok Balai Kambang ini berdiri tahun 1884 yang didirikan simbah saya Mbah Kyai Haji Hasbullah. Beliau umurnya 125. Mbah Hasbullah wafat tahun 1943. Terus dilanjutkan bapak saya Mbah Abdul Hadik mulai 1943 sampai 1985. Saya mulai tahun 1985. Jadi Pondok Balai Kambang ini mulai 1884 sampai 2006 itu pondok salaf murni. Saya mendirikan sekolah formal itu mulai 2006. Tapi berurutan langsung gitu. Jadi ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, SMK, Mahat Ali, Politeknik, itu berurutan langsung. Alhamdulillah bisa berkembang seperti ini. Kenapa saya mendirikan sekolah formal? Karena pada waktu masih salafiyah murni, saya itu kalau habis pulang dari pondok musyawarah sama anak-anak, berpikir di hati saya sendiri dan tanya jawab di hati saya sendiri. Mbok do mondok tonang ayo mondok. Rata-rata jawab saya sendiri loh ya. Mboten lah kenapa ndak mau mondok mboten untuk ijazah. Terus tekad saya, wes ayo mondok tak kei ijazah. Maka di pondok pesantren Balai Kambang ini semuanya wajib mondok. Di santri-santri walaupun dekat rumahnya dari pondok ya wajib mondok. Karena memang dulu lahirnya dari pesantren. Kalau hanya sekolah terus tidak mau mondok kan berarti tidak ada di pesantren namanya. Jadi di sini wajib mondok. Kalau tidak kerasan ya keluar. Itu yang pertama tekad saya. Lah waktu itu yang mau mondok cuma sedikit. Tapi dengan kita mempertahankan wajib mondok, alhamdulillah lama-lama ya nyatanya kalau sudah masuk sini ya ngerti nak kudu mondok. Dan di sini itu kita menyeleksi anak enggak. Karena apa? Karena mestinya masuk sini kan sudah niat thalabul ilmi. Jadi enggak ada anak seleksi enggak. Semua saya terima. Seleksinya alami. Biasanya anak-anak agak nakal ya enggak kerasan di sini biasanya. Jadi diseleksi alami aja. Ada tes, ada jasnya agama untuk mengelompokkan pendidikan salafiyahnya. Karena di sini pagi sekolah formal, habis duhur ngaji Al-Quran, habis sholat asar sekolah agama, sekolah kitab kuning. Dan wajib, dan persyaratan kenaikan kelas formal harus menyetorkan hafalan yang telah ditentukan. Lah Pondok Balai Kambang ini 3 generasi itu beda-beda, tidak sama. Kalau Mbah Hasbullah itu yuswane sepuh,
kondange niku istiqomah kalau Mbah Hasbuh. Kalau Bapak itu wirainya. Kalau saya ya begini inilah. Saya ditinggal wafat Bapak umur 24 tahun. Jadi 85 itu saya umur 24 tahun. Mulai meneruskan pondok ini saya umur 24 tahun. Sekarang kurang lebih 60 tahun umur saya. Lah pondok sini itu Mbah saya Putri itu saudaranya Mbah Soleh Darat. Brugoto Semarang itu. Jadi Mbah Soleh Darat itu aslinya sini. Aslinya orang sini. Tepatnya desa ini. Ngroto, Dung Cumpleng. Jadi 2 kilo. Kalau jenengan ziarah ke Mbah Soleh Darat, tanya Mbah Soleh Darat itu hasil orang mana? Jepara. Jepara mana? Dung Cumpleng Mayong. Lalu keluarga saya yang dari Mbah Soleh Darat itu ada 2 kelompok. Sebagian NU, sebagian Muhammadiyah. Karena apa? Karena kan Mbah Soleh Darat punya murid Mbah Dahlan dan Mbah Hasyim. Jadi sebagian ada yang ikut Mbah Hasyim, sebagian ya ada yang ikut Mbah Dahlan. Tapi ya kompak-kompak aja lah. R.A. Kartini juga muridnya Mbah Soleh Darat. Gitu. Aslinya orang sini. Mayong juga. R.A. Kartini kan Mayong. Pelem Kerep. Ya sebelah kecamatan Mayong itu. Kalau R.A. Kartini. Kalau apa itu Mbah Putri saya, bukan Mbah Kakung saya yang saudara Mbah Soleh Darat itu. Pernah adiknya. Adik kandung. Adik ya, jadi Soleh bin Umar bin Tasmin gitu. Ya. Mbah Tasmin itu orang buangan Londo dulu itu. Mbah Tasmin itu orang yang dibuang Londo. Jadi bisa punya anak Mbah Umar punya anak Mbah Soleh Darat dan seterusnya ini. Jadi mbah saya yang putra Mbah Hasbuh itu juga bukan orang asli sini, orang pendatang. Karena waktu itu di sini masih masih hutan kan. Saya aja waktu saya kecil itu masih ingat kalau malam santri-santri disuruh jaga tanaman kacang, jagung itu masih bawa babu luncing. Karena celengnya masih banyak waktu itu. Dan waktu saya memegang pondok ini itu tidak ada akses jalan. Jadi jalan kaki dari Mayong. Ada akses jalan itu sejak pondok generasi yang ketiga ini saya. Dengan ada listrik, ada jalan diperbaiki dan aspal baru-baru saja. Aspal baru-baru saja. Dulunya tidak ada aspal, tidak ada listrik, tidak ada apa-apa. Jadi Mbah Hasbuh itu saya masih punya KTP-nya Mbah Hasbuh. Jadi waktu umur 120 tahun. Tapi KTP-nya masih tulisan tangan gitu. Mbah Hasbuh itu. Ya setengah saking alumni, sebagian besar ulama di Jepara ya alumni sini. Misal Kiai Muslim Rubayan, Pondok Rubayan, Kiai Fauzan, Jepara. Di samping alumni sini ya masih saudara Kiai Fauzan itu. Ya, juga jadi Kiai di Jepara itu sebagian besar alumni, sebagian besar keluarga. Ya yang sepuh-sepuh. Kiai Fauzan, seperti ibunya Mbah Sahil Nanggul itu ya keluarga dari sini. Itu kebanyakan keluarga. Nah, kalau Habib Lutfi itu di sini mondok 3 tahun. Oh, pernah di sini? Ya di sini 3 tahun. Waktu saya lahir.
Jadi waktu bapak itu Habib Lutfi kurang lebih di sini 3 tahun. Tapi saya pas lahiran itu katanya yang berjanjeni itu, katanya. Saya itu kalau sowan Habib Lutfi didukani, itu disuruh membuat pembukuan kisah-kisah Mbah Hasbuwah dan Mbah Abdul Khadik. Tetapi sumber-sumbernya kan udah meninggal sih, jadi saya udah buat-buat. Tuh. Yalah, ceritanya bapak saya, Mbah Soleh Darat itu kok disebut darat, itu ceritanya itu mau berangkat haji naik perahu, lah terdampar di Semarang, terus ndak pulang, terus mukim di Semarang itu. Ceritanya bapak saya kayak gitu. Kalau bapak saya itu mondoknya ya pindah-pindah terus, pulang-pulang itu mbah meninggal baru mau pulang, pindah-pindah kemana-mana. Nah, kalau temannya bapak yang akrab waktu di Mekah itu Mbah Imam Sarang, Pondok Mis ya, Pondok Mis itu temannya bapak di Mekah. Itu waktu di sana. Kalau bapak itu, kalau mbah katanya cerita-ceritanya ya temannya Mbah Hasim di Mekah itu. Ini sakurun. Kalau Mbah Soleh kan meninggalnya tahun 1900 pas, 1900. Tapi yang di daerah kelahirannya itu yang bisa meneruskan perjuangan Mbah Soleh Darat itu yang keluar dari daerahnya. Yang di sana itu biasa-biasa aja. Jadi Balai Kambang ini cuma 20 kakak ya, sekitar 20 kakak. Ya ini tok dukuh. Waktu itu cuma 2 kakak. Memang yang pertama di sini itu Mbah Hasbuwah. Nah sekarang sudah ada 20 kakak dan keluarga semua. Jadi sebelah barat jalan ini sudah ada Balai Kambang. Belakang pondok sana ya sudah ada Balai Kambang. Balai Kambang cuma 20 kakak. Maka pondok putri kita di luar Balai Kambang, bahkan sampai di luar desa, di luar kecamatan, tidak satu kecamatan. Pondok putri di sana itu kecamatan Mayong, kalau di sini kecamatan Nalumsari.